Oke, selamat malam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul analisis data kendaraan menggunakan statistika diferensial dan nasional. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan data kendaraan untuk memahami karakteristik pola serta hubungan antar spesifikasi kendaraan. Dengan mengombinasi pendekatan statistika inferensial dan machine learning, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana data dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis fakta, khususnya di bidang otomotif. Oke, next. Penelitian ini disusun oleh kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang anggota. Anggota pertama adalah Teguh Furkan, anggota kedua Iman Amali, dan saya sendiri, Satria Ragita Setio. Dalam proses pengerjaan proyek ini, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi, mulai dari pengumpulan dataset, pembersihan dan pengolahan data, analisis statistika inferensial, hingga pembangunan dan evaluasi model machine learning. Oke, yang pertama adalah terbelakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri otomotif mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis kendaraan dengan spesifikasi dan teknologi yang semakin beragam, seperti kendaraan berbahan bakar konvensional, hibrid, hingga kendaraan listrik. Setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi performa, efisien, maupun harga. Perbedaan ini menciptakan kebutuhan akan analisis data yang mampu menjelaskan hubungan antara spesifikasi kendaraan secara objektif. Tanpa analisis yang tepat, data kendaraan hanya akan menjadi kumpulan angka. Oleh karena itu, penerapan statistika inferensial dan machine learning menjadi solusi untuk menggali informasi tersembunyi dalam data dan menghasilkan wawasan yang lebih bermakna. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, melakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik, distribusi, dan variasi dari setiap variabel. Yang kedua, menganalisis hubungan antar variabel menggunakan metode statistika inferensial guna mengetahui pengaruh masing-masing spesifikasi terhadap karakteristik kendaraan lainnya. Ketiga, membangun dan mengevaluasi model machine learning berbasis klasifikasi untuk memprediksi kategori kendaraan berdasarkan data yang tersedia. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemanfaatan data pada bidang otomotif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle, yang merupakan salah satu sumber dataset publik yang banyak digunakan dalam penelitian data science. Dataset ini terdiri dari sekitar 1.218 data kendaraan dengan berbagai atribut spesifikasi teknis dan harga. Variabel yang digunakan meliputi baterai, capacity, horsepower, total speed, torque, harga kendaraan, serta jenis bahan bakar. Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam analisis statistika inferensial serta sebagai input utama dalam pembangunan model machine learning untuk memperoleh hasil prediksi yang optimal. Saya akan menjelaskan untuk statistik deskriptif. Di sini kami menggunakan summary di software Python. Boleh dilihat dari summary ini, dataset ini terdiri dari 1218 diobservasikan untuk seluruh variabel. Baterai kapasitas memiliki rata-rata 3015 dengan nilai minimum 0 dengan maksimum 16.000, menunjukkan variasi kapasitas baterai yang cukup lebih besar. Horsepower rata-rata sehingga 300 dengan rentang 1 hingga 2488, menandakan perbedaan formula mesin yang sangat lebar.
Total speed memiliki nilai tengah median 200 dan maksimum 500 yang menunjukkan mayoritas kendaraan berada di percepatan menengah. Car pace $2 sehingga bervariasi dengan median sekitar 42.500 dan bermaksimum mencapai 18 juta. Mengindikasikan ada perbedaan harga ekstrim set rata-rata ketika 4-5 kursi dengan maksimum, sehingga sebagai besar ini kendaraan merupakan mobil penumpang standar. Sementara ini Turki memiliki rata-rata 431 dengan maksimum 3.500 yang menunjukkan variasi memiliki besar kekuatan torsi kendaraan secara keseluruhan. Data ini menunjukkan heterogenitas tinggi terutama pada harga, tenaga mesin, dan kapasitas baterai. Hasil statistik deskripsi ini menunjukkan bahwa data kendaraan ini memiliki variasi yang sangat besar, khususnya variabel yang harga torsi yang bertanda dengan standar definisi tinggi serta keberadaan outlier. Selain itu, distribusi beberapa variabel ini tidak simetris, yang mendekati ada perbedaan kelas kendaraan dari mobil ekonomi hingga mobil performa tinggi. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam analisisnya. Lanjut. Di sini kami menggunakan visualisasi data. Di sini ada output pertama, itu ada flowchart. Di sini bisa diinteraksikan. Flowchart ini diagram lingkar tersebut ini menunjukkan distribusi jumlah mobil berdasarkan perusahaan. Bisa mendominasi dengan prestasi sebesar 24,1%, menandakan perusahaan ini memiliki jumlah mobil yang terbanyak dalam dataset. Posisi berikutnya ada oleh Volkswagen sebesar 17,6%, mengikuti Porsche sekitar 15%, dan Mazda sebesar 14,1%, yang menunjukkan kontribusi cukup signifikan namun masih bawah Nissan. Sementara itu, Mitsubishi 9,7%, GMC 9,5%, dan Chevrolet 94% memiliki proporsinya relatif lebih kecil dan hampir seimbang. Secara seluruh, distribusi ini memperlihatkan bahwa jumlah mobil tidak merata antar perusahaan, dengan Nissan sebagai produsen yang paling dominan dalam data. Untuk output kedua ada bar chart. Di sini bisa dilihat bar chart ini, grafik batang ini menunjukkan jumlah mobil berdasarkan jenis bahan bakar teknologi. Terlihat bahwa petrol mesin mendominasikan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kategori lainnya, menandakan sebagai besar kendaraan dalam dataset yang masih menggunakan bahan bakar konvensional. Selanjutnya, diesel, elektrik, dan hybrid memiliki jumlah yang jauh lebih kecil namun relatif berimbang, yang menunjukkan mulai adanya variasi teknologi pergerakan. Sementara itu, kategori petrol, diesel, hybrid, dan plug-in hybrid memiliki jumlah yang paling sedikit, sehingga masih jarak yang ditemukan dalam data. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa kendaraan ini berbagai bakar mesin masih mendominasikan, meskipun teknologi alternatif seperti listrik dan hybrid sudah mulai muncul, namun belum tentu mendominasi. Oke, untuk output ketiga itu ada scatter plot, dapat diinterpretasikan menunjukkan hubungannya negatif antara dua variabel, misalnya performa kapasitas mesin pada sumbu X dan efisien pada sumbu Y. Terlihat bahwa nilai pada sumbu X meningkat, nilai pada sumbu Y mencenderung menurun. Pada nilai X yang rendah, sebaran Y cukup lebar, yang banyak kendaraan memiliki nilai Y yang tinggi. Sedangkan pada nilai X yang lebih besar, titiknya semakin berkonsentrasi pada Y yang rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa kendaraan
kendaraan dengan performa atau kapasitas yang lebih besar cenderung memiliki efisien yang lebih rendah, meskipun terdapat beberapa outlier yang menyimpankan dari pola umum tersebut. Di sini visual data ini menunjukkan bahwa data set ini didominasi oleh beberapa merek kendaraan yaitu seperti Nissan, Volkswagen, dan Porsche, serta jenis bahan bakar petrol yang masih paling banyak digunakan. Selain itu, sekitar plot melihat ada hubungan negatif antara kecepatan dan perma de kendaraan. Visualisasi ini membantu dalam memahami pola data dan hubungan antara variabel secara lebih intuitif. Baik, pada slide ini kami mulai masuk ke analisis yang lebih mendalam menggunakan statistika inferensial. Metode yang digunakan dalam regresi berganda ini untuk melihat bagaimana spesifikasi kendaraan mempengaruhi kapasitas baterai. Dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan RStudio, dapat dilihat bahwa secara simultan, seluruh variabel spesifikasi kendaraan mempengaruhi yang signifikan terhadap kapasitas baterai. Namun ketika diuji satu per satu, tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas baterai kendaraan tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi beberapa spesifikasi sekaligus. Selanjutnya kami beralih ke pendekatan machine learning. Pada tahap ini kami menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasi jenis bahan bakar yang kendaraan berdasarkan data yang tersedia. Proses pemodelan hingga evaluasi menggunakan software Python. Berdasarkan koefisien mata yang dihasilkan, model decision tree-nya memiliki tingkat akurasi sebesar 84,83%. Model ini sudah mampu bekerja dengan cukup baik, khususnya pada mengklasifikasi kelas mayoritas seperti kendaraan berbahan bakar petrol dan elektrik. Namun untuk kelas minoritas, performance model masih belum optimal karena jumlah datanya yang tidak seimbang. Baik. Selanjutnya, ya, kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa data kendaraan yang dianalisis memiliki karakteristik yang sangat beragam. Spesifikasi teknis kendaraan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kapasitas baterai. Selain itu, penerapan statistika inferensial dan machine learning terbukti efektif untuk membantu proses analisis data keberadaan. Meskipun demikian, model klasifikasi yang digunakan masih dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk mengatasi permasalahan data yang tidak seimbang agar hasil klasifikasi menjadi lebih optimal. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.